Halo. Halo, sore. Sudah bisa dengar suaranya teman-teman? Halo, selamat sore Kak Kamus. Ayo teman-teman, Kak Kamus sudah... Ya, selamat sore. Mohon maaf atas gangguan teknis. Ya, Kak Kamus ada kendala sedikit tadi. Hari ini ya itu sudah yang mungkin sudah ke 8 kali ya Pak. Padamnya ini tidak bisa diprediksi. Ya, terima kasih juga Kak Kamus sudah bisa join. Oke. Yang lain sudah sampai mana supporting statement-nya? Sudah ada progres? Kemarin sempat tanya-tanya ke teman yang lain, katanya masih proses yang lain. Kurang tahu kalau sekarang, kalau Kakak tanya sekarang. Ya, oke. Saya coba buatkan beberapa tips nih. Paling tidak ini bisa jadi guideline, bisa jadi panduan buat teman-teman untuk pada saat menulis supporting statement, minimal memperhatikan beberapa aspek itu. Supaya biar supporting statement-nya benar-benar berisi gitu loh. Karena supporting statement itu ya semacam surat pentingnya kita. Kalau kita kurang membuat atau menyiapkannya dengan baik, ya bukan tidak mungkin kita tidak akan dilirik oleh para reviewer, orang-orang yang bertugas untuk mereview berbagai macam aplikasi yang masuk seperti itu. Oke. Pertanyaan pertama itu yang harus kita jawab dulu. Kenapa supporting statement itu penting sekali gitu? Jadi kalau teman-teman lihat di beasiswa AS, ini tidak hanya saja apply untuk beasiswa Australia Awards ya, tetapi untuk semua beasiswa. Termasuk ini juga kalau misalnya teman-teman mau bekerja itu mirip-mirip dengan yang namanya motivation letter. Jadi ini persyarat gitu loh. Ini requirement yang mana tidak boleh tidak ada, harus ada. Tanpa ini ya kita tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk kalau misalnya tujuannya beasiswa ya kita tidak bisa dapat kesempatan itu. Bagaimana orang tahu kita punya interest kayak gitu? Bagaimana orang tahu kita punya kepedulian atau bagaimana orang tahu kita punya konsen atau apa yang mau kita lakukan? Kalau kita tidak menyiapkan atau kita tidak membuat supporting statement. Makanya di seluruh beasiswa apapun itu pasti ada ini, ada semacam supporting statement, apapun namanya, tapi semacam itu. Dan sekali lagi itu kalau di dunia kerja ya sama juga kayak kita punya motivation letternya. Kenapa Anda apply posisi itu kayak gitu. Jadi ibarat dalam tanda petik kita jual dirinya di situ, promosi branding dirinya kita di situ. Kemudian dari supporting statement itu selain tadi yang saya bilang tadi interestnya kita, itu juga supporting statement kita akan menggambarkan planning kita ke depan itu seperti apa, kayak gitu. Dari supporting statement itu akan terlihat apa yang menjadi concern kita, kemudian apa yang akan kita berikan untuk concern itu atau persoalan isu yang kita hadapi, either di nasional ataupun di lokal kita seperti itu. Dan yang terpenting juga yang teman-teman perlu ketahui bahwa supporting statement itu juga semacam surat garansi komitmen kita untuk pembangunan di negaranya kita. Minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa beasiswa Australia Awards ini kan beasiswa development. Australia memberikan beasiswa kepada Indonesia untuk mempersiapkan anak-anak muda atau orang-orang muda Indonesia yang berkualitas, yang punya kapasitas, yang tujuannya adalah untuk mereka berkontribusi untuk pembangunan di negaranya, di Indonesia dalam hal ini. Nah, jadi kenapa itu penting ya? Dari situ orang akan membacanya, orang akan tahu anak ini memang betul-betul punya niat untuk membangun daerahnya atau komunitasnya atau grupnya dan sebagainya, seperti itu. Step yang kedua itu adalah kan tentunya pertanyaannya bagaimana sih kita menulis supporting statement itu. Banyak sekali supporting statement yang dikirim ke saya dari periode-periode lalu.
yang saya review itu kebanyakan itu informasinya kurang komprehensif. Informasi yang mau telepon masihnya mau ya ada yang bisa kasih mute. Jadi informasinya kurang komprehensif. Jadi kebanyakan yang mereka tulis itu apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada dalam otaknya sudah dia tulis. Kadang tidak detail, kadang isunya mungkin tidak up to date kayak gitu. Dia kurang mencari tahu sebenarnya isu yang seksi dalam tanda petik ya, untuk kategori beasiswa itu apa saja kayak gitu. Itu kurang dalam digali seperti itu. Idenya ada, ide besarnya ada, tapi secara dalam, secara istilahnya buat orang interest, tertarik ketika baca kalimat pertamanya kita saja orang tertarik itu banyak yang gagal di situ dalam menulis supporting statement. Termasuk mereka sendiri bingung dengan kedepannya mereka mau jadi apa, gitu. Karirnya mereka ini, mereka mau jadi apa? Itu mereka sendiri bingung di dalam penulisan itu. Kemudian mereka artinya kebanyakan tidak mencari informasi yang cukup cukup terkait dengan misalnya dia mau ambil S2, kursnya atau major yang mau dia ambil itu informasi yang dia dapatkan tidak terlalu cukup. Dia hanya baca, mungkin buka internet, terus misalnya ambil Master Development Studies, sudah. Kemudian dia menulis tentang development studies sesuai apa yang dia pikirkan. Dia tidak secara lebih dalam lagi mencari tahu di universitas itu, kurs itu seperti apa, keunikannya apa, dan seterusnya. Seperti itu. Itu termasuk dengan kenapa pilih university itu. Itu juga kadang-kadang tidak terlampau dalam menanyakan atau menggali informasi terkait dan sebagainya. Kemudian ini nih, yang kedua ini teman-teman, pertanyaan-pertanyaan di supporting statement itu terlihat simple ya, terlihat sederhana, tetapi itu sebenarnya agak tricky. Kalau kita menyederhanakan jawabannya kita, maka tentunya yang kita provide informasi di situ pun juga nanti biasa-biasa aja, tidak akan terlalu menarik orang seperti itu. Sehingga yang perlu diperhatikan itu adalah baca baik-baik pertanyaan itu, baca, pahami dulu pertanyaannya, sehingga ketika memberikan alasan itu tepat, gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu harusnya jawaban kita harusnya terstruktur gitu loh. Ada banyak kasus satu paragraf itu isinya bermacam-macam. Kemudian kayak loncat-loncat, ada antara paragraf 1, bagian paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu ada loncat-loncat. Yang misalnya harusnya yang 3 ini cocoknya gabung ke paragraf 1, tapi dia buatnya terpisah, misalnya kayak gitu. Jadi ada yang loncat-loncat. Jadi kita bacanya juga kita tidak tahu sebenarnya alurnya apa sih, gitu. Kalau kita mau buatnya bagus itu kan dia harus koheren, kohesif, dan dia memang concise, tapi semua informasi di dalamnya kita bisa bacanya dengan baik. Nah ini yang saya bilang tadi itu. Ada juga yang mix di satu paragraf, itu campur semua alasan di dalam sana. Jadi orang bingung sebenarnya topik yang mau dibahas, topik yang mau disampaikan apa. Kok kasih alasannya beda-beda. Misalnya begini, saya mau makan nasi gitu, tapi di dalamnya saya pergi ke mall, saya pancing ikan di laut, kayak gitu. Jadi orang bingung, ini mau makan nasi, pergi ke mall, ke pancing ikan, dan seterusnya. Itu sederhana, tapi kebanyakan melakukan kesalahan di situ. Memang untuk mencapai tahapan yang itu agak susah sih, tidak gampang, untuk memang butuh belajar lebih banyak. Minimal kalau teman-teman di saat-saat seperti ini tidak hanya saja menunggu ada periode beasiswa buka baru ini, cobalah baca-baca jurnal-jurnal akademik. Nah, itu struktur kalimatnya menarik di sana, bagus di sana, terstruktur di sana. Jadi bisa lihat dari situ, oh contoh-contoh. Kalau misalnya topik sentence-nya kalimat pertamanya kayak gini, support argumennya apa sih? Kayak gitu. Dari situ kita bisa paham bagaimana membuat satu paragraf yang terstruktur dan tidak mix berbagai macam
alasan di dalam satu paragraf. Kemudian ini yang paling penting, answer the questions. Banyak yang belum menjawab pertanyaannya, gitu. Jadi pertanyaannya misalnya kamu makan apa, misalnya seperti itu, jawabnya masih putar dulu. Dan memang itu harus diakui, mungkin juga harus diakui itu salah satu kelemahan sistem pembelajaran di negara kita, yang istilahnya kalau kita bicara tentang critical thinking, critical analysis-nya itu di Indonesia ya belum sebagus kalau di negara-negara lain. Sehingga kebanyakan dari kita menjawabnya istilahnya masih muter-muter, baru sampai ke arah jawabannya. Dan itu seringkali kalau misalnya saat kita kuliah di Australia misalnya, seringkali orang Australia, dosen misalnya, mereka baca jawaban kita, misalnya kita ada essay gitu misalnya gitu. Mereka baca gitu, mereka nggak mengerti. Padahal dalam versi bahasa Indonesianya itu sudah yang kita jelaskan kayak gitu. Tapi dalam penulisannya akademik yang koheren, kohesif, dia critical thinking-nya ada di dalam, itu mereka bingung dengan statement-statement, kalimat-kalimat yang kita buat seperti itu. Nah, itu memang butuh jam terbang juga sih. Perbanyak baca, itu kuncinya. Itu pasti akan dengan mudah teman-teman bisa dapatkan formulanya bagaimana membuat satu paragraf menjawab pertanyaan yang baik dan benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan dari setiap pertanyaan yang ada di aplikasi. Nah, ini kebetulan saya copy beberapa pertanyaan yang sering dan selalu ada di aplikasi kita pada saat kita mempersiapkan diri untuk membuat supporting statement. Salah satunya dengan pertanyaan, please describe the efforts you have undertaken so far to obtain information on your study option in Australia. Ini. Jadi teman-teman harus memahami benar ini pertanyaan ini. Ada kurang lebih 3 kata kunci di sana: describe, effort, kemudian study option in Australia. Harus benar-benar memahami ini. Nah, kalau misalnya dia bilang describe, berarti tugas kita deskripsikan, menjelaskan, explain gitu loh. Ceritakan ke orang proses apa yang teman-teman lakukan untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa ini. Detail, harus detail tapi concise. Jangan detail dalam hal ini bertele-tele. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ini, upaya-upaya apa, usaha-usaha apa yang sudah teman-teman lakukan untuk mendapatkan informasi ini. Misalnya dari mana, bagaimana informasi itu teman-teman dapatkan. Di sini teman-teman perlu diketahui bahwa di part ini hanya fokusnya di usaha kita ya. Bukan kita menjawab kenapa saya memilih kursus itu, atau kenapa saya memilih master itu, kenapa saya memilih university itu. Bukan itu. Tetapi cara-cara yang kita lakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan beasiswa ini. Seperti itu. Gitu. Jadi, misalnya kita dapatkan informasi itu lewat internet. Misalnya saya googling atau saya masuk ke official website-nya AS misalnya, saya tanya atau saya lihat atau saya baca story-nya orang-orang yang tamat dari Australia atau studi di Australia misalnya kayak gitu. Saya ikut misalnya seminar atau education fairs misalnya yang biasa dibuat di Undana, di Kupang kayak gitu untuk mendapatkan informasi-informasi kayak gitu. Atau saya tanya-tanya di teman-teman yang saat ini studi di Australia atau sudah pulang tentang ini dan seterusnya. Nah, itulah cara-caranya. Nah, kita mendeskripsikan itu kalau teman-teman ingin menjawab pertanyaan ini. Jadi tugas kita ya cuman ini, describe, explain, jelaskan efforts yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian ini juga, ini pertanyaannya simpel, ini kan dibatasi ini nih. Kalau teman-teman baca ini hanya 80 sampai 100 words limit.
Ini kan tidak panjang-panjang ini kalau di bagian sini. Ini satu pertanyaan tentang kalau misalnya setelah studi teman-teman akan kembali bekerja di organisasi teman-teman. Ini terutama yang saat ini bekerja. Misalnya saat ini si A bekerja di organisasi A. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, dia harus menjawab apakah nanti setelah saya pulang dari Australia, saya akan kembali bekerja di organisasi ini atau tidak. Nah, kalau misalnya di sana kan biasanya pilihannya ada dua nih, yes dan no, gitu. Kalau misalnya ya, yes gitu ya, itu teman-teman harus kasih alasan kenapa. Biasanya kan ini pertanyaan lanjutannya, gitu. Pertanyaan lanjutannya ini, kenapa, gitu. Nah, di sini teman-teman harus identifikasi apa sih isu atau persoalan yang ada di organisasi teman-teman, yang kira-kira nanti pada saat teman-teman ambil kursus itu atau master itu dia akan membantu HRD-nya teman-teman gitu di organisasi itu. Apa sih isu spesifik di sana yang kira-kira setelah saya ambil master itu dia akan kontribut ke masalah itu, gitu. Seperti itu. Sama juga dengan misalnya kalau misalnya teman-teman jawabnya no, let's say misalnya saya tidak punya pekerjaan sekarang, kan tidak mungkin saya jawabnya yes karena saya tidak punya pekerjaan atau saya sedang tidak bekerja. Kalau saya jawabnya no, tidak apa-apa. Tidak harus jawabnya yes, jawabnya no tidak apa-apa. Tetapi sama, kita juga harus menjelaskan, setelah dari studi itu, kita membuat apa, dan kira-kira ada isu atau problem apa yang menurut kita dengan knowledge, dengan skills, dengan network, mungkin yang kita dapatkan selama studi di Australia itu bisa kita pakai untuk support, apa istilahnya, mengurangi atau tackle isu atau problem dari apa yang mau kita buat. Jadi contohnya misalnya saya mau bangun bisnis. Kemarin ada yang bilang mau dari kesehatan ke jamu misalnya kayak gitu. Let's say misalnya belum ada pekerjaan sekarang. Misalnya saya mau bangun bisnis jamu. Kan identifikasi dulu masalah utamanya apa. Terus kemudian dari studi yang saya ambil itu kira-kira dari knowledge-nya akan kontribusi ke situ apa gitu. Misalnya saya ingin meningkatkan kualitas jamu dalam konteks apa, brandingnya atau apanya dan seterusnya, misalnya kayak gitu. Tinggal kita lihat studi yang kita ambil itu dia bisa support di part mananya dari persoalan itu, seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ingat ini harus linear ya. Jadi kalau misalnya di sebelumnya di sini ya seperti ini ya, di sini katakanlah kita sudah menyampaikan saya mau studi development studies misalnya gitu, kayak gitu, kan effort yang saya lakukan seperti itu. Nah di sini juga jangan sampai keluar dari itu, seperti itu. Ya. Oke. Nah ini nih, ini ada selain dua pertanyaan di atas itu ada 4 pertanyaan yang sangat-sangat membuat orang pusing pala baby untuk menyiapkan supporting statement-nya. Salah satunya ini, bagaimana Anda memilih katakanlah master itu dan universitas itu, katakanlah demikian. Nah ini yang kadang-kadang banyak yang struktur penulisannya masih belum terstruktur dengan benar. Walaupun idenya sebenarnya ada di sana. Ide untuk menjawab pertanyaan itu ada di sana, tetapi karena belum terstruktur sehingga argumennya jadi lemah, argumennya tidak kuat seperti itu. Kalau terstruktur pasti akan lebih bagus seperti itu. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan untuk menjawab pertanyaan ini? Yang perlu teman-teman lakukan itu ini. Tanyakan pada diri teman-teman, kenapa memilih jurusan itu atau master itu, universitas itu? Kenapa?
apa yang membuat Anda tertarik di sana, gitu. Apa yang membuat kita merasa bahwa pilihan kita memang sudah tepat di situ sudah. Nah, tentunya untuk sampai ke sana membuat satu kalimat yang bagus, tentunya bukan berdasarkan yang ada di kepala saja. Misalnya saya bilang, oh, Universitas A itu keren sekali tuh. Terus itu dijadikan sebagai basic untuk membuat statement bahwa saya memilih Universitas A karena bla 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 bla. Tidak bisa. Itu harus diikuti dengan itu harus diikuti dengan bagaimana membuat istilahnya riset yang lebih dalam terkait dengan master itu ataupun universitas itu. Baru kita bisa menjawabnya dengan smooth. Kalau itu tidak dilakukan, tidak bisa. Orang yang jago menulis pun dia tidak akan bisa mengeksplor itu dengan baik kalau dia tidak mendapatkan informasi yang lebih detail seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi itu. Apa yang membuat kita yakin, gitu loh. Apa yang membuat kita secara confident kita yakin bahwa ini sudah pilihan master atau ini sudah pilihan universitas yang akan saya tuju ke Australia, seperti itu. Nah, itu yang perlu teman-teman dapatkan informasinya untuk menjawab ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, kebanyakan orang dan termasuk saya juga, itu mereka membagi jawabannya minimal dalam dua paragraf. Bisa lebih dari 2 paragraf, bukan berarti hanya 2 paragraf. Bisa lebih dari 2 paragraf. Misalnya, tetapi paragraf 1 itu, misalnya dia akan menceritakan tentang kenapa dia pilih kursusnya, master itu. Dia akan menceritakan tentang itu. Ya, jadi dari situ dia menceritakan alasan apa yang membuat dia memilih master itu. Termasuk dia bisa kawinkan dengan pengalaman atau background studinya dia atau background kerjanya dia dan sebagainya. Begitu. Dan biasanya di paragraf kedua adalah menjelaskan tentang apa sih yang unik atau kenapa saya harus studinya di Australia dengan memilih universitas itu. Kenapa tidak di Indonesia? Istilahnya kita harus membuat satu strong argumen di sana bahwa kenapa kita, misalnya saya memilih Monash University misalnya, kenapa harus Monash gitu? Dengan major atau master itu. Kita harus teliti lebih dalam keunikannya apa atau apa yang menurut teman-teman itu menarik dari master itu yang di-provide oleh universitas itu. Disitulah berikan alasannya. Kemudian ini ini step-nya. Jadi kalau teman-teman mau menulis jawabannya, perhatikan ini. Jadi hal yang pertama yang perlu dilakukan itu, sekali lagi, lakukan semacam mini research terhadap kursus itu atau master itu. Kemudian kita harus memulai menulisnya. Ini dengan berbagai macam cara, tapi kita bisa lakukan misalnya dengan menuliskan background pendidikannya kita, experience-nya kita, atau mimpi kita ke depan, atau ya apa yang menjadi harapan kita ke depan, artinya cita-cita kita ke depan. Atau bisa juga dimulai dengan masalah atau potensial isu yang relevan dengan studi yang mau kita ambil, kayak gitu. Misalkan kalau ya mungkin sebentar baru di contoh-contoh example nanti akan lebih detail sih. Saya menjelaskan aja dulu. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu. Kemudian harus disupport dengan menjelaskan bagaimana kursus ini dia bisa membantu kita untuk solve problems itu atau isu-isu itu. Seperti itu. Jadi dia punya argumennya harus ke sana gitu. Argumennya harus ke sana. Gitu. Hal yang sama juga terjadi untuk ketika kita memberikan statement argumen terkait dengan kenapa kita pilih universitas itu. Apa yang menjadi kekuatan dari universitas itu? Ya. Selain reputasinya, selain rankingnya, selain lekturnya, selain ininya dan seterusnya. Apa yang unik di sana dari universitas itu? Terutama ketika dia memprovide master itu atau PhD yang kita tuju di sana. Apa yang uniknya di sana?
Nah, itu yang harus diperkuat. Dan sekali lagi catatannya khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, ini nih, hindari ini ya. Jangan mix information. Jadi kalau di atas bicara tentang kursus, jangan bicara universitasnya. Jangan gabung universitasnya ke sana. Universitasnya tersendiri. Kayak gitu. Supaya orang membacanya, oh ini alasan si A memilih kursus ini. Oh ini alasan kenapa dia memilih kursus itu di universitas ini. Gitu, seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya itu adalah ini. Ini kan yang teman-teman lihat nih. Bagaimana dia bisa berkontribut ke karirnya kita. Ini yang saya bilang tadi. Konekkan juga dengan pertanyaan di awal tadi. Pulang kerja lagi di organisasi sekarang, atau pulang baru berkarir. Kan begitu. Nah, itu harus link. Jangan sampai ada mismatch di sana. Jangan sampai menjawab pertanyaan ini, tetapi tidak connect dengan yang di atas. Sering juga terjadi seperti itu. Jadi yang dari minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa di supporting statement atau di aplikasi AS itu antara satu part dan part yang lain itu mereka saling ada hubungan ya. Jadi kita tidak bisa asal-asal provide informasi di sana atau argumen di sana seperti itu. Nah, yang perlu dilihat itu di sana misalnya setelah studi itu kita mau berkarir apa, kita mau buat apa, misalnya seperti itu ya. Setelah studi, kenapa? Itu kita harus menjelaskannya di sana. Kenapa kita memilih berkarir di situ, seperti itu. Kemudian jelaskan atau kasih penjelasan sejauh mana atau seperti apa kursus yang kita ambil itu akan mensupport karirnya kita. Kayak gitu. Jadi itu yang teman-teman harus ini. Kemudian kalau teman-teman lihat yang ketiga ini ya. Ini kan ada yang kadang-kadang hanya melihat dari sisi akademiknya saja, tidak. Ada teman-teman banyak yang lupa nih. Ada faktor non akademik juga yang akan berpengaruh ke karirnya kita. Jadi di sini kita juga bisa menjelaskan. Misalnya selama di Australia, misalnya saya ambil development studies, saya mau ikut seminar-seminar atau konferensi berhubungan dengan development studies minimal tentang ini misalnya, itu kan di website, di internet itu ada tuh, setiap tahun konferensi apa yang ada di Australia. Lihat itu, ada konferensi yang cocok dengan major atau master yang akan kita pilih. Nah, itu dilinkkan untuk menjawab pertanyaan ini. Karena misalnya saya bilang, saya ikut konferensi misalnya tentang peran anak muda di dalam pembangunan. Nah, dari situ saya akan dapatkan insight di sana. Bagaimana sih sebenarnya melibatkan anak muda di dalam pembangunan? Yang itu masih, yang saya lihat di NTT itu misalnya masih sangat kurang sekali anak muda dilibatkan. Misalnya kayak gitu. Jadi dikawin-kawinkan dan untuk mendukung karirnya kita. Sama, jangan mix. Entah mau buat dia dalam satu paragraf atau dua paragraf, jangan mix. Jangan mix informasi di sana. Satu topik sentence dengan argumennya, satu topik sentence dengan argumen supportnya. Oke. Kemudian pertanyaan ketiganya itu di aplikasi itu juga tentang ini. Bagaimana kontribusi teman-teman terhadap sebuah persoalan, apa yang ditawarkan di sana, dan perubahan apa yang terjadi. Ini biasanya based on experience. Jadi ada orang yang bingung, di sini bingung, saya mau kasih contoh kasus apa sih? Ingatlah dulu misalnya masa KKN. Dulu kalau di aplikasi saya pakai peristiwa waktu KKN. Jadi waktu turun KKN, terus ada persoalan di desa kayak gini, kita masuk dengan solusi ini, ternyata tidak jalan, kita masuk lagi dengan solusi ini, baru jalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kayak gitu. Karena di pertanyaan ini sebenarnya, mereka akan juga melihat sejauh mana jiwa leadership-nya kita juga akan muncul di sini. Gitu. Bagaimana kita, istilahnya, punya kemampuan problem solving-nya, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan baik-baik di sini. Ya. Oke, jadi ini yang saya bilang tadi. Bisa gunakan kita punya pengalaman kita. Misalnya kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial.
misalnya ada kegiatan volunteer kemana gitu, misalnya, atau misalnya Islam ada remaja masjid, misalnya mereka punya kegiatan apa, terus ada masalah apa, terus apa yang kalian lakukan sehingga masalah itu terselesaikan saat itu, misalnya seperti itu. KMK misalnya yang Katolik, di Protestan misalnya yang punya kelompok-kelompok kayak gitu, tidak harus jauh-jauh, tidak harus berpikir yang profesional, saya kerja, jadi harus, misalnya saya harus kerja dulu baru bisa temukan jawaban ini, tidak. Bisa dari pengalaman keseharian, kayak gitu. Yang inline dengan kursus atau master yang akan kita pilih nanti, seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan ini ya, saya kasih huruf besar semua. Hanya satu kasus. Bukan kita menjelaskan berbagai macam kasus. Di sana orang tidak akan baca itu semua. Ya. Banyak. Kemarin tahun 2018 yang saya review beberapa aplikan itu gitu. Di sini mereka isi banyak sekali yang mereka buat. Bingung sudah kita nih. Gitu. Cukup satu, tapi menurut kita punya impact yang besar, gitu loh. Kalau misalnya ada satu kasus yang berhasil kita berikan solusinya, tetapi dia punya impact yang besar untuk komunitas atau society saat itu. Seperti itu. Tidak harus banyak-banyak, cukup satu. Gitu ya. Nah, itu untuk menulisnya teman-teman bisa mulai menjawabnya, bisa mulai dengan apa masalahnya. Kemudian solusi apa yang teman-teman berikan. Dan perubahan apa yang terjadi saat itu. Seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Seperti itu. Oke. Ya, ini kalau tidak salah pertanyaan terakhir di supporting statement ya. Ini saya kuning-kuning ini, ada banyak orang yang di sini terlalu ambisius. Ya. Ingat nih, dia cuma minta 3 practical and realistic example. Sederhananya, sesuatu yang simple, sesuatu yang bisa dilakukan. Bukan sesuatu yang WOW itu, wow, itu, atau sesuatu yang kita secara kapasitas, kemampuan, mungkin kita tidak bisa melakukannya. Itu banyak orang yang terjebak di sini. Jadi mereka pikir, oh, harus kasih yang besar-besar. Padahal tidak semestinya begitu juga. Yang simpel-simpel saja. Yang teman-teman bisa lakukan. Ingat, yang teman-teman bisa lakukan, bukan orang lain lakukan, yang kita bisa lakukan. Itu yang harus ini. Jadi sekali lagi, dia praktikal, simple, realistik. Itu bisa ambil dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya misalnya profesional atau ini salah satunya personal ya, ini double type, tapi satunya profesional, satunya personal. Jadi bisa dari pengalaman seperti itu ya. Ini saya sudah bilang tadi, hindari kasih contoh yang memang kita sendiri tidak bisa melakukan itu, hindari itu gitu. Kemudian describe dia detail tapi concise. Ini kan short juga nih, ini short answer nih, maksudnya ada limit kata-katanya juga. Jadi, nah di situ teman-teman nanti tolong diperhatikan untuk betul-betul kata per kata itu kita kasih sederhana, simple, tetapi betul-betul padat, clear, gitu. Oke? Dan yang terakhir, di sini apa kira-kira hambatan, tantangan yang akan mengganggu kita atau yang akan kita temui pada saat kita eksekusi tiga real activity yang kita buat di atas itu, gitu. Jadi untuk menjawab yang pertanyaan kedua di bawah ini ada kaitannya ke atas, gitu. Tantangannya apa sih yang menurut kita? Kalau misalnya saya mau buat ini, tapi kayaknya tantangannya ini, nah, kayak gitu, identifikasi. Kayak gitu. Kalau bisa ada solusinya lebih bagus. Gitu. Seperti itu. Oke, itu beberapa hal terkait dengan pertanyaan. Sekarang kita masuk, saya kasih contoh nih.